Assalamualaikum. Gimana kabarnya semua? Sehat? Semangat? Oke, bagus ya. Yang penting kita harus semangat setiap hari biar kita bisa fokus dalam belajar. Oke. Hari ini kita pelajaran apa? Matematika. Sudah siap belum mulai pelajaran? Sudah siap. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Yang laki-laki atau yang perempuan? Laki-laki. Ayo coba Alfar pimpin doa dulu Alfar. Stop dulu Kak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak-anak semua, mari kita nyanyikan lagu nasional kita secara bersama-sama. Ayo, sekarang semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan ketiga kita mulai sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tentang luas bangun datar. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang materi luas bangun datar itu seperti apa, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak sudah tahu belum apa itu luas bangun datar? Sudah pernah belajar belum? Sudah ya, di kelas 4 sudah pernah belajar kan luas bangun datar? Nah, sekarang masih ingat nggak apa itu luas bangun datar? Ayo. Kalau luas itu berarti dia menandakan apa? Apa? Area atau suatu daerah. Berarti kalau datar itu bisa kita artikan sebagai daerah atau area yang ada pada bangun datar. Contoh bangun datar itu apa misalnya? Ada persegi, terus apa lagi? Segitiga, apa lagi? Persegi panjang, terus trapezum. Nah, berarti kalau misalnya ada luas bangun datar, ini berarti daerah yang ada pada bangun persegi. Daerahnya tuh yang di mana? Yang ada di bagian. Jadi, kalau persegi itu kan misalnya contoh kayak gini ya. Mana ya? Bentar ya. Nah ini ya, misal ya, ini bangun kan? Ini bangun apa? Ini kalau luas bangun persegi panjang yaitu adalah daerah yang ada di seluruh ya, bukan pinggir, di seluruh persegi panjang tersebut. Semuanya namanya luas bangun datar. Nah, luas bangun datar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ada nggak di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan konsep luas bangun datar? Menggunakan luas konsep bangun datar. Ya, membuat rumah. Terus apa lagi? Apa nak? Banyak ya. Kalau yang kita injak apa? Keramik. Nah, keramik itu salah satunya untuk pemasangannya kita harus menggunakan konsep luas bangun datar. Bangun apa kalau kita lihat ini? Bangun persegi. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi, untuk memasang satu buah keramik itu biar pas ukurannya, kita harus tahu dulu luas daerah yang akan kita pasang. Kalau kita tidak bisa mengukur luasnya, apa yang akan terjadi? Nanti bisa saja keramik yang kita beli tadi tidak akan sesuai ukurannya dengan luas daerah yang akan kita pasang. Nah, makanya itu ya, kenapa kita perlu untuk mempelajari luas bangun datar. Jadi semua pelajaran itu pasti ada manfaatnya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi.
Hari ini kita akan belajar tentang luas bangun datar. Nah, luas bangun datar itu adalah kalau secara matematikanya besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Seperti kita ketahui, suatu bangun datar itu mempunyai apa? Nih ya. Ini bangun apa nih kalau kita perhatikan? Persegi. Pada persegi ini ada berapa bagian? Ada 4 bagian apa? Ini namanya apa? Sisi. Ya, 4 sisi. Nah, bagian-bagian inilah yang membatasi luas dari suatu daerah persegi. Jadi luasnya tuh ada di daerah dalam. Daerah dalam sampai batas sisi-sisi yang ada pada sekeliling persegi, yaitu jadi luas ya. Atau bisa juga disebutkan adalah luas, yaitu daerah yang dibatasi si bangun datar. Nah, ini pembatasnya ini. Luasnya mana? Luasnya yang ada di dalam. Sama kayak ruangan kita ini. Ruangan kita ini luasnya yang bagian dalam apa bagian luarnya? Bagian dalam sampai batas sisi-sisinya. Jadi batas luas kelas ini adalah dinding-dinding yang ada di sekelilingnya. Jadi itu luas. Sudah paham konsep luasnya? Ya, jadi luas itu ada di daerah dalam ya. Oke. Sekarang nah, ini contoh penerapan luas dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat itu ada gambar apa, Nak? Kelihatan nggak? Iya, orang lagi pasang keramik tuh ya. Jadi di sini sebuah lantai berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter akan dipasang ubin berbentuk ukuran 30 x 30. Nah, kita harus butuh berapa ubin biar bisa menutupi 6 meter tadi. Itu paham dulu konsepnya. Apa? Konsep luas bangun datar ya. Sekarang kalian simak video yang Ibu tayangkan. Sini nanti ada penjelasan tentang apa itu luas bangun datar. Jadi 2. Maka untuk mencari rumus segitiga adalah rumus persegi panjang dibagi dengan 2. Nah, kita nggak mungkin kan pakai rumus P kali L bagi 2. Kenapa? Karena itu sudah miliknya persegi panjang. Jadi ditetapkanlah untuk mencari rumus segitiga itu menggunakan ini baru apa sih namanya tuh, jadi kesepakatan baru biar dia tidak sama dengan rumus persegi panjang. Maka dicarilah rumus baru untuk segitiga dengan A kali T dibagi 2. A itu kalau pada persegi panjang itu panjang. T itu kalau pada persegi panjang adalah lebar lalu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena segitiga itu didapat dari bangun persegi panjang dibagi dengan 2. Makanya rumus untuk segitiga itu A kali T bagi 2. Nah, sama dengan bangun persegi. Nah, ini persegi ya contohnya ya. Bangun persegi apa rumusnya? Iya, F kali S. Kalau kita bagi 2, dia akan membentuk segitiga lagi. Berarti rumus segitiga itu bisa juga pakai rumus persegi. Tinggal kita bagi 2, ya kan? Tinggal dibagi 2 aja kan? S kali S dibagi 2. Atau S kali S-nya kita buat kesepakatan baru agar membedakan antara persegi dengan segitiga. Maka didapatlah konsep untuk rumus segitiga itu adalah A kali T bagi 2 ya. Jadi itu ya. Nah, ini nih
Ini persegi panjang nih. Jadi persegi panjang itu bisa didapatkan dari beberapa persegi yang disusun ya. Nah, jadi dari persegi ini yang namanya luas adalah jumlah persegi yang ada di dalam kotak yang dibatasi oleh sisi-sisi pada persegi panjang. Kalau kita lihat di sini ada berapa kotak di dalamnya? Hitung coba. Yang di dalam semuanya sampai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ada 3 baris. Berarti 18. 6 ini sebagai apa? Panjang. Lebarnya berapa? 3. Maka 6 kali 3 dapatlah 18. Jadi untuk rumusnya persegi panjang didapatlah panjang kali lebar atau P kali L ya. Jadi konsepnya dari situ. Nah, begitu juga dengan segitiga. Segitiga didapat dari rumus persegi panjang dibagi dengan 2 ya. Maka rumusnya menjadi A dikali setengah T atau A dikali T bagi 2 ya. Karena dia tadi didapati bentuk segitiga dari persegi panjang yang dibagi 2. Oke, sampai sini udah dipahami? Paham ya? Sekarang Ibu bagi kelompok, kalian kerjakan soalnya. Ini tugasnya tugas diskusi ya. Jadi nanti ada 2 tugas, satu diskusi, satu mandiri. Yang diskusi kalian boleh kerjasama. Nanti kalian disuruh menggambar, menempelkan lebih tepatnya ya, menempelkan. Di sini ada alat bantunya, sudah Ibu siapkan semua kertasnya. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD-nya ya. Nanti LKPD-nya dibaca dulu.
Sudah. Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Sekarang coba kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo, udah siap belum? Ya, coba dibacakan hasil diskusinya. Ya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih aplaus dulu buat temennya dari kelompok 1 ya. Ya, itu tadi kelompok 1 yang sudah maju. Sekarang kelompok berapa lagi? Coba kelompok 3 deh. Ayo kelompok 3 yang maju. Sambil kita menunggu kelompok 2 yang masih nulis-nulis ya. Sudah selesai. Oke, habis ini kelompok 2 yang maju, siap-siap. Oke. Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita kasih aplaus dulu buat temennya yang sudah berani tampil. Sekarang kelompok terakhir, ayo udah siap belum? Kelompok terakhir, kelompok 3, kelompok 2 ya. Ayo kelompok Kaila, Mufida sama Zaskia. Presentasi di depan kelas. Semua kelompoknya sudah maju kan? Nah, sekarang kita mau buat kesimpulan dari presentasi tadi. Jadi anak-anak kalau kita lihat tadi sudah bisa menentukan luas bangun datar dengan menggunakan
satuan persegi ya. Kalau tadi kan kegiatan kita apa? Menempel apa tadi? Persegi ya, menempel persegi, beberapa persegi hingga menjadi sebuah bangun datar ya. Kalau tadi hasil diskusinya sudah bagus, sudah bisa mencari luas bangun datar persegi panjang dan segitiga. Nah, sekarang untuk memperkuat materi pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan tugas mandiri. Nah, kalau tugas mandiri ini berarti tugasnya sendiri-sendiri, tidak bisa seperti tadi. Kalau tadi kan kalian bisa berdiskusi ya. Nah, kalau sekarang kerjakannya masing-masing. Tidak boleh saling bantu. Kalau misalnya ada soal yang kurang dipahami atau kurang jelas, nanti boleh bertanya kepada ibu atau kepada teman yang lebih paham ya. Oke, nanti ini kalian kerjakan. Kerjakan ya. Bu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Jadi nggak lama-lama. Oke. Semuanya masih dengan materi yang sama, luas bangun datar dan gabungannya. Ya mudah, yuk sini bunda ini, bunda sorot. Kok di zoom kan? Tanyakan sama ibu ya. Ayo, Zaskia sama ini mendekat, ayo. Apa? Bukan. Kak, pause dulu, Kak. Anak-anak, tugasnya sudah selesai belum? Sudah. Bagaimana? Bisa menyelesaikannya? Ada kendala? Ada soal yang susah? Nggak ada, alhamdulillah. Baiklah, kalau seperti itu, kita buat kesimpulan dulu pembelajaran kita hari ini tentang apa. Sekarang ibu mau bertanya, hari ini kita belajarnya tentang apa? Luas bangun datar. Bagaimana menentukan luas bangun datar persegi? Apa tadi rumusnya? Sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, hanya kali lebar. Kalau segitiga, ya alas kali tinggi bagi 2. Jadi nanti kalau mau menentukan luas gabungan bangun datar, kalian harus perhatikan dulu bangun datar yang ada pada gambar itu bangun datar apa. Jadi ditentukan dulu bangun datarnya apa, baru bisa menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, untuk pelajari materi luas bangun datar jajaran genjang, bangun datar trapesium. Jadi pulang ini kalian buka buku tentang materi luas bangun datar jajaran genjang dan trapesium. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian sudah ada pemahaman sedikit tentang materi yang akan dipelajari untuk pekan depan ya. Jadi sekarang ibu mau bertanya, apakah ada pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari? Tidak ada? Sudah paham semua?
Kalau sudah paham semua, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.